Kita lanjut ke soal nomor 5. Benda bermasa 8 gram, berarti diketahui untuk nilai M itu adalah 8 gram. M 8 gram. Kemudian persamaan simpangannya ini saya nggak tulis ulang ya adik-adik ya, silakan tulis sendiri ya. Kemudian energi kinetik saat T 2 sekon. Diketahui T-nya 2 sekon, ditanya adalah berapa nilai dari energi kinetik. Nah, untuk menghitung nilai dari energi kinetik, kita gunakan persamaan dari setengah dikali M dikali V pangkat 2. M-nya 8 gram, berarti kita ubah ke kilogram ya. Jadinya 8 dikali 10 pangkat min 3. Min 3 kilogram. Dikali 8 kali 10 pangkat min 3. Kemudian kita akan cari V. Pakai persamaan A omega cos omega T. Nggak muat deh kayaknya. Saya cari di bawah aja deh. Nah, di sini ya adik-adik ya. Jadi buat yang warna hitam, ini jawaban nomor 5. A omega cos omega T Nah, untuk nilai A, kita bisa ambil dari persamaan simpangannya. Tapi saya tulis dulu kali ya. Nah, di sini aja deh. Persamaan simpangannya tadi apa? Y sama dengan 0,4 sin 3/2 pi T. 0,4 sin 3/2 pi T. Nah, jadi untuk persamaan umum dari simpangan, selain yang Y sama dengan A sin theta, persamaan lainnya adalah A sin omega T. Nah, dari persamaan ini kita bisa melihat bahwasanya untuk nilai amplitudo itu posisinya sebelum sin, tepat sebelum sin. Nah, kalau di soal yang diberitahu, posisinya di sebelum sin itu adalah 0,4. Artinya 0,4 itu adalah nilai dari amplitudo. Nah, selanjutnya omega itu dia sebelum T. Berarti nilai dari omega adalah 3/2 pi. Seperti itu ya adik-adik ya. Nah, langsung aja kita masukin 0,4-nya cm ya. Berarti kita ubah ke meter. 0,4 dikali 10 min 2 berarti cm. Ya, cm dari soalnya nih. Cm, T-nya dalam sekon. Omeganya 3/2 pi dikali 3/2 pi cos. Nah, omega T. Kalau omega T ya udah berarti masukin 3/2 pi T. Selanjutnya tinggal kita hitung aja. 0,4 kali 3 bagi 2 ya, berarti 0,6 pi dikali 10 min 2 cos 3/2. Nah, pi-nya ini bisa kita ganti ya. Jadi 180 derajat. Kemudian di soal tadi dia minta T-nya dalam waktu 2 sekon. Kita ganti dengan 2, ini bisa kita coret. 3 dikali 180 itu adalah 540. Cos dari 540 derajat itu adalah 1. Berarti, min 1 enggak ya? Tunggu, saya cek dulu deh. Nanti salah. Cos 540. Kayaknya min 1 deh.
Mana nih? Cos, mana cos? 5, 40. Oh iya, min 1 ya adik-adik ya. Berarti 0,6 pi dikali 10 min 2 kali min 1. Hasilnya adalah min 0,6 pi dikali 10 pangkat min 2 meter per sekon. Nah, V-nya ini kita masukin ke sini. Min 0,6 pi dikali 10 pangkat min 2. Jangan lupa dikuadratkan. Lanjut, 8 kita bagi 2 ya. 4 kali 10 min 3. Negatif dikuadratkan, pastinya positif. 0,6 itu berarti 0,36 kali 10 min 2 ya, berarti 0,36. 0,36 pi dikali 10 pangkat min 4. Nah, lalu 0,36 kita kalikan dengan 4. Mana nih? Oke. Mana dia ya? Oh, ini. 0,36 kali 4. 1,44. 1,44. Oh iya, ini lupa dikuadratin ya, pi-nya ya. Pi kuadrat, kemudian min 3 ya sama min 4 dikali, berarti pangkatnya dijumlah. Nah, inilah jawabannya, berarti yang D. Kita lanjut nomor berapa? Nomor 6. Bandul bermasa 30 gram, berarti diketahui M-nya adalah 3 dikali 10 pangkat min 2 kg, digantungkan pada statif lalu diayunkan sehingga membentuk getaran harmonik. Jika periode ayunan bandul, T berarti ya, 0,8 pi sekon dan percepatan gravitasinya adalah 10, panjang tali yang menghubungkan tali dengan statif berapa? Yang ditanyakan berapa nilai dari L. Nah, untuk menghitungnya kita langsung aja pakai persamaan T sama dengan 2pi akar L per G. Nah, cara saya untuk menghafal rumus ini adalah, ini tetap T, yang 2pi ini ya, kamu ubah ke O. LG ini jadinya long, jadi tolong. Karena kan untuk persamaan ini banyak ya. Ada nanti yang 2pi per akar M per K, itu juga ada. Nah, kalau untuk yang ini, T sama dengan 2pi akar M per K, cara ngingetnya adalah ini diubah jadi tama. Ini A nih. Jadi tama. Kalau ini diubah jadi tolong. Jadi supaya lebih gampang aja nginget rumusnya. Nah, karena di persamaan ini yang ditanyakan adalah L ya, makanya kita gunakan persamaan yang tolong, bukan yang tama. Oke, langsung aja kita masukin ya masing-masing angkanya. Yang pertama itu ada nilai dari T, yaitu 0,8 pi. Kemudian 2pi yang di sebelah sini kita pindah ke ruas sebelah kiri, jadinya bagi. Akar L yang dicari ya, G-nya 10. Ini dicoret, karena kita mau mencari L, berarti kedua ruas harus dikuadratkan. 0,8 dibagi 2 itu adalah 0,4. Berarti 0,4 kuadrat sama dengan L per 10. 0,4 kuadrat itu adalah 0,16 ya. Nah, 10 yang ini pindah ke ruas sebelah kiri, jadinya dikali 10 sama dengan L, sehingga dapat L-nya adalah 1,6 meter, jawabannya yang E. Kita lanjut ke soal nomor 7. Selingki digerakkan maju mundur membentuk 3 rapatan dan 2 regangan. Nah, ketika benda dia mengalami 3 rapatan dan 2 regangan, artinya banyaknya gelombang itu adalah 2,5 gelombang.
Ya, kenapa bisa demikian? Karena satu gelombang itu terdiri dari satu rapatan, saya tulis di sini aja ya, satu rapatan dan satu regangan. Ini satu gelombang. Jadi kalau dua rapatan, dua regangan, dua gelombang. Nah, karena dia di sini ada kelebihan satu rapatan, berarti kan setengahnya tuh. Makanya jadinya N-nya adalah 2,5. 2,5 gelombang ya. Oke, gelombang. Yang ditanyakan adalah dengan cepat rambat gelombang yang sama, berarti diketahui V-nya sama dengan V aksen, lalu frekuensi gerakan selingki dinaikkan 2 kali semula. Frekuensi itu F ya, F sama dengan F aksen sama dengan 2F. Panjang selingki yang digunakan adalah 5 cm. Berarti diketahui L sama dengan 5 cm. Yang ditanyakan adalah setelah frekuensinya itu diganti ya menjadi F aksen sama dengan 2 kali F, terbentuk berapa rapatan dan berapa regangan. Nah, untuk menjawabnya kita bisa gunakan persamaan ini ya. Karena V-nya sama, kita bisa tulis V sama dengan V aksen. Nah, rumus dari V itu adalah lambda dikali F. Kalau V aksen berarti lambda aksen kali F aksen. Nah, lambda sendiri atau panjang gelombang itu rumusnya adalah panjang tali dibagi dengan jumlah gelombang atau L per N. Ini juga sama, tambah aksen aja kemudian dikali F aksen. Nah, untuk L atau panjang tali, di soal kan dia tidak menyebutkan ya apakah talinya tuh diubah panjangnya atau enggak. Artinya panjang tali yang digunakan itu tetap 5 cm. Sehingga ini bisa kita coret nih. Nah, kemudian tinggal kita masukin aja. F-nya tetap ya. N-nya adalah 2,5 ya tadi. F aksennya diubah menjadi 2 kali semula. Berarti 2F per N aksen. Ini kita coret. Dapatlah N aksennya 5. Nah, 5 gelombang. Kalau dia 5 gelombang berarti terdiri dari 5 rapatan dan 5 regangan.